Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junmicho Sakai. Tujuan dari pembentukan ini adalah untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Mujianto menuliskan di buku Indonesia Abad 20 pada tahun 1988. Sebenarnya dari kubu Indonesia, tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok digunakan sistem pemerintahan negara Indonesia. Usai kemerdekaan bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang yang saat itu terlibat dalam Perang Dunia II membutuhkan banyak dukungan. Dengan demikian, pada awalnya pembentukan BPUPKI oleh Jepang tidak 100% tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia. Tetapi untuk mendapat dukungan, meski begitu BPUPKI yang beranggotakan 67 orang mampu bekerja secara maksimal. Badan yang diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widinyo Diningrat ini tercatat telah melaksanakan 2 kali masa sidang. Sidang pertama pada 29 Mei 1 Juni tahun 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta atau yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Sidang kedua pada 10-16 Juli 1945 yang membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya pembukaan Undang-Undang Dasar. Tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI pertama dan rumusan hasilnya. Sidang BPUPKI pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Ada 12 anggota yang naik podium untuk memaparkan uraian. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Di depan sidang, ia memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti. Muhammad Yamin pada sidang perdana ini merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada hari ketiga, sidang BPUPKI pertama atau pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Dasar Negara Indonesia Merdeka. Rumusan itu meliputi persatuan kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi musyawarah, dan keadilan sosial. Sementara dalam sidang BPUPKI pertama hari terakhir atau tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Soekarno tersebut pada akhirnya dirumuskan sebagai apa yang hari ini kita sebut Pancasila dan kini ditetapkan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juni tahun 1945 sendiri diperingati sebagai hari lahir Pancasila. BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusun dasar negara dan undang-undang telah selesai. Kemudian Insinyur Soekarno memutuskan untuk pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Saat kembali ke Indonesia, Insinyur Soekarno telah membawa sejumlah perintah yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno akan diangkat menjadi ketua dari sebuah panitia baru
yakni PPKI bersama Dr. Handes Muhammad Hatta yang akan menjabat sebagai wakil ketua. Kedua, PPKI boleh dioperasikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang ketiga, pekerjaan akan diserahkan pada panitia, tidak menuntut pada cepat atau tidaknya proses. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang dibentuk oleh Jepang setelah BPUPKI dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena berhasil menyelesaikan susunan rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. Kemudian tugas selanjutnya diserahkan kepada PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua PPKI. Dilantik secara simbolis pada tanggal 9 Agustus 1945. Peresmian dilakukan di kota Saigon, Vietnam, dekat dengan Sungai Mekong. Jenderal Terauchi mendatangkan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Regiman Widodiningrat untuk pembentukan PPKI. Tujuan pembentukan PPKI yaitu melanjutkan tugas dari BPUPKI, yaitu yang pertama meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan pihak pemerintah militer Jepang kepada Indonesia, dan terakhir mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia. Awalnya jumlah anggota PPKI sendiri dari 21 orang yang menjadi perwakilan dari berbagai etnis. Anggota tersebut berasal dari 12 orang asal Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang perwakilan Bali dan Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, dan 1 orang lagi dari etnis Tionghoa. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan penasihat yang ditunjuk yaitu Mr. Raden Ahmad Subarjo. Anggota PPKI ditambah lagi menjadi 6 orang, sehingga totalnya ada 27 orang. Sidang pertama berhasil menyepakati kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Alinea tersebut menghapuskan ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat yang diubah tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara yang memiliki keragaman suku bangsa dan agama. Kalimat tersebut dari isi Piagam Jakarta. Berikut isi Piagam Jakarta yang dibentuk oleh BPUPKI pada sebelumnya. Yang pertama, ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi Piagam Jakarta mengalami perubahan menjadi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah membahas rancangan Undang-Undang Dasar selesai dibahas, Otto Iskandar Dinata menyarankan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau mengusulkan nama Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. BPUPKI dan PPKI adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui proses yang terencana, demokratis, dan penuh semangat persatuan. Dari perumusan dasar negara, rancangan UUD, sehingga pembentukan pemerintahan, semua dilakukan dalam waktu singkat, namun bermakna besar. Kini, tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga warisan ini dengan belajar, berkarya, dan menjaga keutuhan Indonesia.